Ini sangat bagus sekali, merupakan suplemen sel tanaman, di mana dapat memulihkan kondisi sel-sel tanaman setelah terdampak serangan virus, fungi, bakteri, dan pengaruh cuaca buruk. Apalagi cuaca Halo kawan-kawan, kembali lagi dengan Ardana PT. Nah, pada hari ini kita kembali berada di kebun tanaman cabai. Nah, sebagaimana kawan-kawan bisa lihat di sini, tanamannya cukup subur, luar biasa seperti ini. Dan di sini kita menanam dalam satu bedengan ini satu jalur kawan-kawan, yaitu di tengahnya saja. Jarak tanamnya kita buat ini 50, 50, 50, sana 50. Tetapi ada yang istimewa di sini, kita melakukan sistem tumpang sari. Nah, ini tumpang sarinya kita sudah tanam. Ini adalah kubis, ini mereknya kemarin Polaris. Jadi kubis, jaraknya juga di sana 50-50. Nah, di kiri kanan kita tanam di sini. Ini masih lembek dia nih. Ini bisa lihat tanaman cabenya sangat subur luar biasa. Nah, kita harus waspada kawan-kawan kalau tanaman subur seperti ini, apalagi di saat musim penghujan seperti saat ini. Biasanya sangat rentan diserang oleh jamur seperti bercak daun, busuk batang, ataupun layu. Tetapi di sini tanaman cabai yang kita tanam masih kondisi aman, tidak ada karena namanya busuk batang ataupun kena layu, karena sistem perawatan yang kita terapkan tepat guna dan tepat sasaran. Jadi pertumbuhannya cukup lumayan bagus kawan-kawan. Tanaman cabai yang kita tanam ini varietasnya Angkasa 89 kawan-kawan. Nah, untuk saat ini kita menanam 3 jenis varietas cabai. Yang pertama ini Angkasa 89, yang kedua adalah Langgeng 58, dan yang ketiga cabai rawit kaliber. Tetapi yang sudah besar seperti ini baru Angkasa 89 ya kawan-kawan, seperti ini. Dan ini usianya tanaman cabai yang kita tanam kurang lebih baru 35 HST. Jadi 35 HST sudah sangat tinggi. Rencananya kita melakukan perampelan ini kawan-kawan. Ini tunas-tunasnya di bawahnya sangat banyak, tetapi situasi tidak memungkinkan karena hujan di tempat kita tiap hari. Ini pun kita berada di kebun ini sore-sore, hampir jam 6 ini kawan-kawan. Kita buatkan video karena kegiatan kita tadi tidak bisa kita buatkan video waktu melakukan penanaman kubis. Kita menanam kubis ini bertahap. Jadi kalau tidak ada hujan sebentar kita langsung menanam. Karena hujannya sangat lebat, jadi kita tidak bisa menanam. Jadi kita menanam kubisnya secara bertahap. Jadi dia sudah segar seperti ini. Ini baru tadi kita tanam. Nah, itu sudah semua, tinggal lagi sedikit sebelah sana. Lagi berapa garit atau berapa bedeng mungkin belum di sana. Dan ini di tanaman cabai yang kita tanam ini di dataran tinggi, ini kurang lebih 900 sampai 1000 mdpl. Jadi cuacanya sangat lembab sekali. Dan di sini bisa dilihat ini pohon besar, ini alpukat kawan-kawan. Dan ada sebagian tanaman cabai kita dinaungi pohon-pohon di sana. Mungkin tidak tahu nanti pertumbuhannya bisa kurang maksimal biasanya karena pencahayaan kurang biasanya. Apalagi di musim penghujan seperti ini, tapi kita belum tahu nanti. Nah, di sini daunnya sangat mulus, subur sekali walaupun di musim penghujan seperti saat ini. Tanaman cabai yang kita tanam masih dalam kondisi aman. Nah, teknik banyak sekali pertanyaan di antara kawan-kawan kita semua mengenai masalah cara perawatan tanaman cabai di musim penghujan. Jadi karena di musim penghujan itu seperti yang sudah saya sampaikan, identik dengan penyakit khususnya bercak daun, apalagi tanaman subur seperti ini. Begitu juga busuk batang. Tetapi bisa dilihat di sini batangnya sangat besar sekali. Nah, karena kita menerapkan sistem tepat guna tepat sasaran, artinya sebelum kita melakukan penanaman, ini selokannya memang tidak terlalu lebar, kurang lebih hanya 60, tetapi kita menerapkan menanam sistem satu jalur. Nah, kita buat bedengan. Setelah buat bedengan, ini menggunakan pupuk kandang kawan-kawan, yaitu kotoran ayam.
dan Pertipos. Hanya itu saja. Ini tidak menggunakan kapur dolomit. Nah, rencananya untuk kalsiumnya kita lakukan dengan sistem pengocoran. Itu yang kita lakukan. Jadi walaupun tanpa kapur dolomit, tanaman tetap aman dari serangan jamur seperti ini. Karena kita menerapkan sistem di mana seperti yang sudah saya sampaikan tadi, sebelum melakukan penanaman kita melakukan pengocoran dengan yaitu menggunakan trichoderma. Kita menggunakan Biosigma trichoderma. Jadi kita mix dengan asam humat juga, kita mix dengan karbon juga kawan-kawan. Jadi untuk 20 liter air, asam humatnya kita pakai 3 sendok makan, trichoderma 3 sendok makan, dan karbonnya, silika karbon kita juga pakai 3 sendok makan. Kita kocor langsung di lubang tanam. Nah setelah itu baru kita melakukan penanaman. Kemudian di usia 5 hari, 10, 15, sampai 20, kita juga melakukan pengocoran dengan asam amino. Kita memakai Primino, ini merupakan pupuk organik yang sangat bagus sekali. Untuk 20 liter air kita pakai satu tutupnya ini atau 30 mili dan di mix dengan Ultradap. Nah, Ultradapnya kita memakai 2 sampai 3 sendok makan. Sehingga tanamannya mulus seperti ini, luar biasa sekali. Nah, untuk mengatasi masalah jamur seperti bercak daun, kita memakai yaitu Copper WP. Dosisnya kita pakai 2 sendok makan, kita mix dengan fungisida bahan aktif mancozeb seperti Detain, bisa dicampur dengan bahan lain seperti kita mencampurnya kemarin dengan menggunakan yaitu Pitaron SL seperti ini. Ini sangat bagus sekali, merupakan suplemen sel tanaman di mana dapat memulihkan kondisi sel-sel tanaman setelah terdampak serangan virus, fungi, bakteri, dan pengaruh cuaca buruk. Apalagi cuaca yang sangat ekstrim seperti saat ini, biasanya daun tanaman cabai itu menguning, kekurangan nutrisi kawan-kawan. Itu biasa terjadi kalau di musim hujan, tetapi di sini bisa dilihat daun tanaman cabainya masih sangat bagus sekali, tidak ada yang kuning, dan mudah-mudahan sampai panen nanti tetap luar biasa seperti ini. Dan juga kita lakukan pengocoran trichoderma itu 20 hari sekali kawan-kawan. Ini sudah melakukan pengocoran 2 kali. Jadi sebelum tanam kita kocor dengan trichoderma, di usia 20 hari kita kocor juga dengan trichoderma, nanti di 40 hari kita akan kocor lagi. Jadi intervalnya 20 hari sekali kita kocor. Sebenarnya 15 hari sekali itu semakin bagus sebenarnya, apalagi di musim penghujan. Jadi dengan memberikan trichoderma dan asam humat dan kalsium secara khususnya, tanaman akan menjadi kokoh walaupun di musim penghujan. Jadi aman dari serangan jamur. Apalagi dispray dengan Copper WP, Pitaron SL, dan bahan-bahan yang lainnya. Jadi pencegahan itu tetap lebih baik daripada mengobati. Nah, terima kasih kawan-kawan yang sudah menyimak video ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan semoga kedepannya kita menjadi sukses sama-sama.